Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya Irma Haloho ingin mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul soal adalah pengaruh kenaikan CPO terhadap bisnis global dan pengaruh perang Ukraina terhadap bisnis internasional. Nah, yang pertama, apa sih pengaruh kenaikan CPO atau crude palm oil terhadap bisnis global? Nah, ketika lonjakan harga crude palm oil di luar ekspektasi, maka para produsen atau para peproduksi produk kelapa sawit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengakui bahwa CPO secara internasional ini terus naik di luar perkiraan atau jangkauan pada tahun sebelumnya. Kemudian, menjelang akhir tahun, harga CPO meningkat sudah di atas sekitar 1,100 per ton. Hal yang sama juga terjadi dengan sesama produsen seperti negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Masalah perubahan iklim menjadi momok dalam pergerakan harga komoditi dunia, termasuk harga crude palm oil. Nah, seperti dalam kasus melesetnya total produksi minyak nabati dunia yang meleset dari target yang sudah ditentukan. Ketua organisasi GAPMI atau Bambang Arya Wisena menyatakan bahwa produk minyak nabati dunia ini diperkirakan akan mencapai 160 juta ton, termasuk diantaranya dipenuhi dari minyak sawit. Nah, dari total jumlah itu, maka dipastikan diserap seluruhnya oleh pasar. Nah, penghasil CPO dunia seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kemudian, apa sih pengaruh CPO terhadap uang yang beredar? Nah, peningkatan permintaan terhadap dunia akan komoditas CPO ini telah berpengaruh secara konsisten terhadap perekonomian negara di seluruh dunia. Nah, tak halnya dengan Indonesia dan Malaysia. Nah, permintaan CPO di pasar internasional yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik produksi biodiesel, membuat ekspor CPO Indonesia semakin cenderung meningkat. Nah, sebagai komoditas ekspor yang utama, maka perubahan dunia CPO diduga memiliki sektor moneter di Indonesia. Nah, akibatnya akan ada perubahan perilaku nilai tukar real. Kemudian harga CPO yang dapat mempengaruhi sektor moneter, yaitu mulai dengan atau melalui dengan pertumbuhan uang yang beredar. Nah, pertumbuhan uang yang beredar ini menjelaskan bahwa keragaman perubahan pertumbuhan uang sebesar yang 99,68%, sementara lainnya adalah 0,32% dipengaruhi oleh faktor yang dari luar model. Kemudian, perubahan pada analisis terhadap masing-masing yang persamaannya, maka dilakukan analisis terhadap keseluruhan sistem yang dibangun oleh persamaan-persamaan yang telah disebutkan sebelumnya. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa CPO ini atau CPO dunia ini dapat secara signifikan mempengaruhi nilai tukar real. Nah,
nilai tukar real ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung ataupun melalui sektor moneter. Nah, dari persamaan struktural ketiga dapat kita lihat bahwa pertumbuhan harga CPO ini memiliki koefisien yang terbilang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan nilai tukar real. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya kepada sektor moneter? Nah, pada persamaan struktural pertama tadi terlihat bahwa dengan tingkat signifikan sebesar 5%, maka pertumbuhan harga CPO dunia dapat meningkatkan pertumbuhan uang beredar pada saat kondisi ceteris paribus. Nah, kemudian peningkatan CPO ini juga secara tidak langsung juga dapat memicu inflasi. Nah, kenapa dipicu? Itu karena peningkatan harga CPO dunia menyebabkan jumlah uang tentunya akan beredar secara lebih meningkat atau secara tinggi. Nah, yang mana ketika jumlah uang beredar ini, jumlah uang yang beredar yang semakin tinggi dapat menyebabkan inflasi. Nah, kemudian Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan sempat membuat guncangan di pasar internasional. Nah, maksudnya ini adalah Indonesia sempat memberikan pengaruh atau efek yang sangat besar terhadap dunia internasional. Nah, kenapa? Nah, sebabnya Indonesia telah mendorong apa? Mendorong harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO mencapai titik rekor. Maksudnya itu mencapai titik rekor tertinggi. Nah, kenaikan secara signifikan atau tertinggi. Nah, kenaikan harga CPO ini terjadi setelah Kementerian mengumumkan kenaikan kewajiban untuk memasok kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Nah, maksudnya itu adalah mengutamakan pasokan-pasokan yang dalam luar negeri dan mengurangi pasokan ke luar negeri. Nah, kenaikan yang menjadi 30% artinya naik dari 10%. Dari sebelumnya 20% untuk volume ekspor. Nah, harga crude palm oil ini juga sempat mencapai rekor baru, yaitu yang harga dalam negeri dan luar negeri yang terpisah. Nah, yang internasional mencapai hampir 23.000 per liter, sedangkan di dalam negeri mencapai 16.000 per liter. Nah, kemudian berikutnya, pemerintah memastikan saat ini untuk harga antara signifikan atau perbedaan antara CPO domestik dan internasional. Nah, dalam catatan Kementerian Perdagangan pada tahun ini atau bulan Maret, harga CPO di Malaysia mencapai 22.234 rupiah per liter. Nah, di Dumai rata-rata CPO dijual seharga 17.701 per kilogram. Nah, gimana dengan di Indonesia? Nah, Indonesia ini untuk minyak goreng tentunya 16.555 rupiah per liter, dan untuk minyak curah sendiri totalnya atau harganya 15.525 per liter. Nah, sudah terjadi perbedaan yang signifikan antara harga CPO dalam negeri atau domestik dan secara internasional atau luar negeri. Maka pada konferensi pers Muhammad Lutfi mengatakan bahwa
pemerintah akan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation. Nah, CPO lewat Pendak nomor 8 tahun 2022. Nah, tentunya kebijakan ini ditetapkan sejak bulan Februari lalu. Nah, ini akan memisahkan antara harga internasional dan domestik dan membuat persediaan CPO dalam negeri stabil. Nah, harga internasional dan harga domestik berarti tentunya pemerintah sangat memperhatikan ketersediaan produk di dalam negeri. Nah, dengan memperhatikan perbedaan, mungkin perbedaannya adalah lebih murah dalam negeri dan lebih mahal di luar negeri. Perang Rusia dan Ukraina sangat mempunyai dampak signifikan terhadap pasar global. Kenapa? Nah, karena Rusia dan Ukraina ini mempunyai secara strategis peran eksportir beberapa komoditas. Nah, misalnya nih Rusia ini mengekspor minyak mentah, batu bara, gandum, seed oil, jagung. Nah, perang Rusia dan Ukraina ini menyebabkan melonjaknya harga komoditas tingkat global dan bahkan menimbulkan tekanan inflasi yang tinggi ke sejumlah negara. Nah, kenaikan harga komoditas akibat perang ini mempengaruhi negara-negara seperti negara Barat, Eropa, Afrika, hingga juga Timur Tengah. Nah, untuk itu Eropa atau menekan kondisi fiskal. Nah, sejumlah negara yang menimbulkan kelangkaan energi. Adapun kelangkaan itu yaitu di negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Dampaknya ini akan menyentuh sektor pariwisata. Nah, sedangkan kita tahu faktor pariwisata ini sangat berdampak untuk menambah penghasilan negara. Jadi ketika pariwisatanya ini berkurang, maka pendapatan di negara juga akan berkurang, banyak akan terdampak gitu. Nah, dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini terlihat dari naiknya harga komoditas yang tinggi. Di satu sisi juga peningkatan harga komoditas terutama non-migas sangat berpengaruh dan akan berpengaruh untuk mendorong nilai ekspor Indonesia. Nah, dampak untuk negara Indonesia sendiri dengan naiknya harga komoditas non-migas terutama batubara dan CPO akan berpengaruh pada krisis Ukraina ini juga telah memicu kelangkaan energi dunia. Nah, bukan cuma harga CPO dan komoditas lain juga terpengaruh kenaikan akibat kelangkaan yang dikebitkan oleh krisis Ukraina. Nah, harga CPO di Malaysia telah mencapai 8.000 ringgit per ons. Batubara mencapai 400 USD per ton. Itu menurut Asia. Nah, Asia mengatakan lebih lanjut bahwa perang antara Rusia dan Ukraina ini menyebabkan adanya ketergantungan terhadap negara manapun, terutama yang mempunyai hubungan perdagangan secara bilateral maupun multilateral. Perdagangan internasional dengan Rusia dan Ukraina ini terjadi melalui supply chains, yang tidak langsung dalam bentuk ekspor melalui negara lain. Nah, ekspor internasional ini juga mempengaruhi internal trade ranking Indo-Gapkin. Nah, memastikan ini kinerja ekspor CPO ini tidak akan terganggu di tengah perang Rusia dan Ukraina. Nah, menurut Edi Martono selaku Sekretaris Jenderal Gabungan GAPKI memastikan bahwa meskipun perang antara Rusia dan Ukraina terjadi, ia mengatakan bahwa tidak akan ada pengaruh antara crude palm oil ini di tengah perang Rusia-Ukraina. Dia mengatakan ada alternatif lain nih. Alternatif lainnya yaitu bahwa asosiasinya ini akan membidik negara lain, contohnya seperti Amerika Selatan, sebagai alternatif untuk mengalihkan kuota ekspor yang harusnya yang dimiliki oleh Ukraina atau Rusia, maka
dialihkan kuotanya ke negara-negara Amerika. Nah, artinya apa? Jika berkurang di kedua negara tersebut, tetapi ada bisa dialihkan ke negara lain. Nah, permintaan justru meningkat meskipun adanya penurunan dari permintaan kedua negara antara Rusia dan Ukraina. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas perhatian dan attention yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih.